Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema yang diberikan kepada saya tertulis besar, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Tidak lagi dilihat apakah dia orang Makassar atau orang Bugis, tidak lagi dipandang apakah orang Melayu atau orang Jawa. Walaupun orang Jawa sudah terlalu banyak menghabiskan huruf O sehingga tidak tersisa lagi untuk kita di sini, sehingga tersisa A saja lagi, Abdul Samad. Tapi kita semuanya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya diminta untuk ceramah menkokoh ukhuwah Islamiyah. Rasa-rasanya ceramah tentang itu di Parepare tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah bersaudara. Saya lihat ada polisi. Dari mana Ustaz tahu ada polisi? Kemahnya sampai 4, tenda panjang. Ada dari pihak itu nampaknya lambang puskesmas, kesehatan. Ada Bapak PLT Wali Kota. Saya berjumpa dengan orang sekampung halaman, Bapak Kapolresta Parepare, sahabat lama dulu sama-sama di Kairo, Mesir, Ustadz Fuad hadir bersama kita. Sebelah kanan orang sekampung, sebelah kiri sama-sama satu sekolah. Akhirnya hari ini bersatu semuanya, melebur dalam panas terik. Saya sudah menduga, ditanya tadi di mana tempat acara, Tanah Lapang. Oh, saya bayangkan Tanah Lapang paling 200 orang. Itu pun kalau dikasih nasi kotak. Tapi ternyata saya suuzan, ternyata saya berprasangka buruk. Orang Parepare tidak mempan dengan nasi kotak. Semuanya datang karena iman. Semuanya datang karena iman. Ini yang akan kita bawa mati nanti menghadap Allah Ta'ala. Betul? Oleh sebab itu apapun jabatan kita, mau jadi Kapolresta, mau jadi Dandim, mau jadi Ketua DPRD, tetap yang akan dibawa la ilaha. Apa yang diperjuangkan sekarang? Harta yang dicari, jabatan yang dibeli, tidak dibawa mati. Betul? Bangga kita hari ini. Bapak-bapak dari kepolisian hadir. Andai tidak ada bapak-bapak dari kepolisian, tidak mungkin bapak ibu bisa duduk. Kenapa? Semua akan tegak berdiri di sini. Semua mendamaikan. Berbagai macam seragam. Ada coklat, ada hitam, ada jingga dari pemuda Pancasila, ada yang merah, tak tahu dari mana. Yang jelas ibu-ibu muslimah semuanya hadir tumpah ruah, dan yang berkacamata hitam keluar semua siang ini. Bukan untuk gaya-gaya, hanya untuk meyakinkan mata tidak silau, men. Masya Allah, Tanah Lapang begitu penuh. Makanya tadi begitu dipasang drone, tolong drone jangan terlalu rendah. Karena saya perhatikan tadi kalau rendah semua menengok drone, saya ditinggalkan. Yang membuat kita berkokoh ini jangan sampai ada 5. Yang pertama, la yashar qaumun min qaumin, jangan ejek mengejek. Pokoknya kalau sudah bersama, sama-sama bersaudara, jangan sampai ejek mengejek. La yashar qaumun min qaumin, jangan ejek mengejek. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Betul?
Ustadz Somad diejek orang di internet, kenapa tidak balas? Saya sudah maafkan dia, saya serahkan dia kepada Allah. Ya Allah, tolong kau kirimkan hati yang lembut, kirimkan angin ketenangan ke dalam hati orang yang mengejek aku itu. Tapi kalau dia tidak juga berhenti, kirimkan angin puting beliung untuk dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah, saya diejek orang, Ustadz Somad kurus, kata dia. Saya bilang lebih baik kurus daripada gemuk sakit. Yang penting sehat. Gemuk sehat mantap, kurus sehat bagus. Karena kita minta wa'afiatan fil jasad, badan sehat untuk apa? Beribadah. Mau kurus kalau tidak beribadah masuk neraka juga. Mau gemuk kalau tidak beribadah dimakan cacing tanah juga. Abdul Somad kalau mati cacing tanah tidak terlalu senang. Ini sup konro, kata dia. Oleh sebab itu maka mau kurus, mau gemuk, mau ganteng, mau jelek, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah hati kamu, wa a'malikum, dan amal etos kerja kamu. Hari ini orang Parepare menunjukkan, ini amal kami. Tablik akbar jam 1 siang, panas terik, ramai melimpah ruah. Bahkan aneh bin unik, kemah yang dipasang malah kosong, yang nggak ada kemah malah ramai. Ternyata panas terik matahari tidak mempan bagi mereka, karena ada yang lebih mereka harapkan, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir siang ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan masih lajang dipertemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang sudah menikah belum juga punya anak, diberikan Allah anak yang soleh dan solehah. Ada niat bertambah, mudah-mudahan dicukupkan Allah hatinya. Banyak yang kecewa, nampak. Nah, jadi jangan lagi ejek mengejek. Mau beda suku, saya tahu di Parepare banyak macam suku, tapi jangan lagi ejek mengejek. Mungkin kau saudaraku bukan satu keyakinan, karena beda agama, tapi engkau adalah saudaraku satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Itu ditunjukkan oleh founding father, pendiri negara, ditunjukkan oleh presiden ketiga yang merupakan darah daging bapak ibu tuan-tuan dari Parepare, Bapak Presiden B.J. Habibie. Saya termasuk penggemarnya. Saya waktu nonton sinetronnya menangis saya. Ainun Habibie. Masya Allah. Apa yang Ustaz tangiskan? Lama betul baru selesai. Ceritanya itu menyentuh bagaimana kesetiaan B.J. Habibie ketika dia menjadi orang hebat, otaknya tercerdas, termasuk orang-orang tercerdas di dunia, tapi dia tidak mau menghabiskan umurnya di Jerman. Dia kembali membangun bangsa, dibangunnya pesawat terbang, karena dia tahu negeri kita maritim, pulaunya banyak. Dia tahu tidak selesai negeri ini dengan bis. Akhirnya dia buatkan pesawat. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian kesetiaannya, ketika dia di kantor, datang seorang perempuan pakai baju yang belum selesai dijahit, tapi imannya tetap kuat. Masya Allah. Kita kadang iman kuat, amin tak kuat. Oleh sebab itu maka ini cikal bakal, contoh model tipikal orang-orang Parepare yang bisa jadi pemimpin dan tetap setia pada perempuan. Maka siapa yang merindukan suami yang setia, carilah ke Parepare. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad ngomongnya kemana-mana, kata ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama jangan ejek mengejek. Janji? Yang kedua, la talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri.
Ini ayat kok membingungkan. Mana ada orang mencela dirinya sendiri, mana ada orang memolok-olok dirinya sendiri. Lalu apa maknanya la talmizu anfusakum? Nabi waktu Isra Mi'raj melihat ada orang yang tangannya ujung kukunya besi, lalu dia cakar-cakar wajahnya. Itulah orang yang mengolok-olok, mencela saudaranya. Karena saya dengan bapak dan ibu bagaikan satu jiwa, satu diri. Ketika saya maki, mohon maaf, tidak boleh dicontohkan cara memaki, baik bahasa Inggris maupun bahasa planet. Andai saya maki you, maka saat itu saya sedang memaki ibu saya sendiri. Karena ibu bapak adalah perempuan, dan ibunya ibu adalah perempuan, dan ibu saya adalah perempuan. Betul? Ada di sini yang ibunya laki-laki. Itu LGBT namanya. Tidak ada. Maka ketika melihat perempuan, kalian adalah ibu-ibu saya. Melihat anak perempuan, kalian adalah anak-anak perempuan saya. Melihat ibu orang seperti ibu kita, melihat anak orang seperti anak kita. Tapi jangan melihat bini orang seperti bini kita. Maka jangan kau ejek orang, jangan kau olok orang, jangan kau sumpah serapah orang, karena saat itu engkau sedang mengolok-olok dirimu. Itu yang ngomong bukan saya. Saya ceramah tidak berani menurut saya. Siapa saya? Ayat Quran, la talmizu anfusakum. Disusul yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan gunakan kata-kata, gelar-gelar yang jelek-jelek. Ada 10 orang bernama Ahmad. Ahmad. Lalu untuk membedakan Ahmad ini, muncullah gelar-gelar. Mat apa tuh? Mat panjang. Mat apa tuh? Mat hitam. Mat apa tuh? Mat bengkok. Mat apa tuh? Mat kurus. Mungkin awalnya kau bercanda, tapi lama-lama menyinggung hati perasaannya. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca retak boleh direkat, tapi hati tersinggung, kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu jangan kau sakiti hatinya, kau luruskan hatinya, kau perbaiki hatinya, kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu maka andai pun kau benci sama dia, berapa banyak perempuan yang dulu menyepelekan laki-laki waktu sekolah, dia bercanda menggoda, hai cewek, godain kita dong, pret, puih. Hari berlalu musim berganti, yang dulu susah melarat ternyata diberikan Allah nikmat, diangkat ke tempat yang tinggi. Begitu dia pulang kampung, kau pun menyesal setengah mati. Akhirnya kau mencari jembatan tinggi, lalu kau terjun ke bawah, matilah kau di sana. Oleh sebab itu maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan sampai menyesal di akhir masa bahwa ada orang mencaci maki kita, kita lempar dia pakai bunga. 2 kali saya dicacinya, lempar pakai bunga. Sudah 3 kali, yakinkan potnya ikut sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini mari kita saling nasihat menasehati. Apalagi ini suasana panas, di mana-mana suasana panas. Kenapa panas? Jelas jam 1 siang. Bukan itu masalahnya Pak Ustadz. 2018 2019 panas. 9 yang mau dipilih. Wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR bawah pusat. Ini semua akan dipilih. Tentu ada orang yang main belah bambu. Bagaimana cara membelah bambu? Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Tentu ada orang main belah duren, yang satu ditekan, yang satu diambil. Macam-macam cara yang dipakai, tapi ingat, kita tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula,
telinga akan ditanya, mata akan ditanya, hati akan ditanya. Allah tak pernah tidur. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang berbuat aniaya, siapa yang berbuat murka Allah, Allah tak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Yang dulu-dulu, yang zalim-zalim, yang aniaya-aniaya, dunia terbalik, hari berubah, musim berganti, kita malah kasihan melihat dia. Suatu malam, ini ceritanya agak panjang sedikit. Suatu malam saya makanlah di sebuah rumah makan sendirian. Saya parkir kendaraan, saya pun makan. Tak berapa lama tiba-tiba datang satu pasukan. Minggir, 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 minggir. Karena orang besar akan datang. Tiba-tiba saya lihat mobil besar. Yang keluar dari mobil itu semuanya orang besar-besar semua. 85 kilo ke atas. Saya pun minggirlah dari tempat makan nyaman enak. Saya pun minggir ke tempat tepi-tepi. Saya lihatlah mereka ketawa cekikikan. Hati saya dalam hati, ya Allah. Tapi saya tak pernah caci maki mereka. Saya tak pernah doakan, ya Allah mudah-mudahan tertelannya tulang, matilah dia. Enggak. Saya hanya tetap melanjutkan makan. Dan setelah, tapi hati saya tersentuh. Karena malam itu saya diusir sedang makan. Memangnya saya siapa? Kenapa mereka mengusir saya? Hari berganti, musim berubah, saya diminta ceramah ke lembaga pemasyarakatan, penjara. Ustadz, bisa tablik akbar di penjara? Bisa. Saya pun masuk ke dalam. Kebetulan waktu itu banyak menerima tamu. Saya lihat di atas lantai semen kasar, tidak pakai penutup, tidak pakai alas, pakai kaos oblong, dalam keadaan terhina. Orang yang dulu mengejek, melecehkan, menjatuhkan, menyepelekan. Saya lihat, lama saya tersentuh. Ya Allah, ini yang beberapa tahun lalu mengusir, sekarang duduk di lantai, tidak pakai alas. Begitulah Allah menjatuhkan derajat, begitu pula Allah menaikkan derajat. Sampai kita pun kasihan. Begitulah Allah. Kalau Allah mau dijatuhkannya, tu'izzu man tasya, dinaikkannya kau setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasya, dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Biadikal khair, dia yang punya kuasa. Maka yang hari ini berkuasa, jangan sombong. Fir'aun pernah ke puncak kekuasaan, tapi hari ini apa yang terjadi? Fir'aun yang dulu menyembelih anak-anak kecil, disembelih Fir'aun. Hari ini Fir'aun ditertawakan anak kecil. Ustadz kok tahu? Fir'aun terbujur kaku di samping sungai Nil, ada namanya Tahrir Square. Fir'aun terbujur kaku. Saya begitu sampai di Mesir, penasaran mau jumpa Fir'aun. Mana kamar Fir'aun? Sana. Saya pun datang, masuk ke dalam. Mana kamar Fir'aun? Atas. Oh, rupanya walaupun sudah mati, kamar dia tetap di atas. Naik saya ke atas. Pas mau masuk ke dalam, bergetar hati saya. Kenapa? Tertulis tiket 100 pon. Akhirnya setelah bayar, dalam hati saya, celaka Fir'aun, sudah mati bayar juga. Sampai ke dalam, saya lihat beberapa bule dan Pak Le beserta anak-anak mereka. Dulu Fir'aun menyembelih anak-anak, tapi hari itu anak-anak ketawa mengejek Fir'aun. Lucu, 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 lucu. Dia terbujur kaku di dalam kaca. Saya dekati kaca itu, saya lihat dekat-dekat. Dari ujung rambutnya saya perhatikan, rambutnya seperti rambut jagung warna pirang. Hidungnya tetap mancung, kulitnya kering seperti ikan lele yang baru digoreng. Kakinya saya lihat ujung kakinya, tapi dia tetap pakai celana dalam. Saat melihat wajah Fir'aun, saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati. Saya tiup beberapa kali. Saya takut jin-jin hantu setan menyertai saya pulang. Saya tengok matanya, yang saya khawatirkan andai pas saya lihat matanya tiba-tiba berkedip, apa tak pingsan saya. Pelajaran penting, hai Abdul Somad, inilah manusia terlaknat yang mau membunuh Nabi Musa. Musa meninggal, Fir'aun mati.
Dunia ada zamannya, zaman ada dunianya, panggung ada masanya, masa ada panggungnya, dan sampai masanya semua orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz mati, pejabat mati, semua mati. Yang akan kau bawa mana? Kalau pernah kakimu melangkah ke masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Tapi jamaah pare-pare nggak usah cerita masjid Pak Ustaz. Kalau tabligh akbar di masjid seramai ini biasa, tabligh akbar di musola seramai ini biasa. Tapi ini di tanah lapang, jam 1 siang, panas terik, orang ramai, ini makhluk luar biasa. Ambil gambar dari ujung sampai ke ujung, tunjukkan ke semesta alam, begini orang pare-pare pengajian. Ini kadang di tempat lain baru nggak ada kipas sudah mengeluh, kipasnya mana? Kok nggak pakai AC? Dia nggak tahu di pare-pare tak ada kipas, tak ada AC, tak ada atap. Mereka semuanya datang. Kadang-kadang saya pengajian isinya nenek-nenek aja semua. Kadang-kadang kita pengajian isinya 70 ke atas, 7 tahun ke bawah. Yang 7 tahun ke bawah ributnya setengah mati, yang 70 ke atas nggak berbunyi sama sekali. Tapi di pare-pare semuanya kumpul. Ini perlu saya yakinkan supaya jangan ada suudzon. Ini apa di absen per kecamatan? Hah? Tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Saya khawatir karena kabarnya Pak Kapolresta yang ngundang, semua takut. Diundang Kapolresta beserta alumni Timur Tengah. Akhirnya takut. Kamu kenapa? Daripada susah ngurus SIM nanti. Ternyata semuanya sukarela lillahi ta'ala. Inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah. Setiap langkah dari rumah datang kemari, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, terhapus dosa, naik derajat insyaallah. Saya enggak jalan kaki kemari Pak Ustadz, naik motor tuh, motor banyak, setiap tetes bensinnya dibalas Allah. Kami nggak pakai bensin, pakai solar Pak Ustadz. Setiap tetes solarnya pakai pertalite sama. Pertamax iya juga. Payah betul ceramah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu yang sana kenapa nggak memperhatikan kemari? Ternyata ada layar. Semuanya nunduk. Rupanya ada layar. Masya Allah. Ngangkat tangan pun ke layar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang semua tak terduga. Kadang kita menyangka nanti ceramah mau panjang lebar, tapi ternyata baru kultum sudah selesai. Kultum kuliah 7 menit. Ustadz, kenapa ceramahnya cepat betul? Jamaahnya not responding. Kita baru pembukaan dia udah. Kamu kok tidur dengar ceramah Ustadz? Ustadz, dengar ceramah 1 pahala. Tidur karena ibadah 1 pahala. Jadi kalau dikombinasikan dapat berapa? 2. Nah, Ustadz kan tahu jawabannya. Tapi di pare-pare tak ada yang tidur. Gimana mau tidur? Berdiri. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat PJS Wali Kota Pare-Pare Tuan Haji Lutfi Nasir SH. Haji Abdurrahman Saleh SE, ketua panitia yang mengaku grogi tadi. Padahal beliau senior, orang tua kita. Tuan Haji Abdurrahman Mapagiling, ketua FPU, Forum Peduli Umat. Ustadz Haji Ahmad Fuad Sukri LC, jauh lebih ganteng dari waktu di Mesir dulu. Ustadz Haji Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, alumni Madinah Al-Munawwarah, bacaan Qur'annya tak berkedip. Saya melihat kedip ada sekali-sekali. Nikmatnya bacaan, mertua mana yang tak senang hati melihat menantu. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa hafiz Quran seperti beliau. Saya setiap pulang ke rumah, mak,
aku tadi ceramah, jamaahnya ramai sekali. Cita-citaku belum sampai. Apa mak? Kau tak hafal Quran. Mak, aku tamat dari Mesir, S1 LC, S2 Maroko. Cita-citaku belum sampai. Apa? Kau tak hafal Quran. Sampai hari ini cita-cita mak saya tak sampai. Nanti mak, tengok saja anakku. Anakku pasti hafal Quran. Belum. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran. Tapi anak kita yang hafal Quran itu matanya harus dijaga. Karena ngapal Quran itu susah. Kenapa Ustadz kita, Ustadz Ubaidillah Soleh, kenapa dia pakai sorban ditutupnya? Itu untuk menjaga matanya jangan melihat kanan kiri. Tutup. Maka ditutup. Itu maka ditutup. Dia harus mata. Itu pun menunduk tak ada. Karena dia hafal Quran. Orang hafal Quran, mata itulah yang menghilangkan hafalan. Ustadz dulu ada ngapal Quran. Kami di Mesir ngapal Quran. 4 tahun di Al-Azhar. 1 tahun 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. 4 tahun 8 juz. 2 kali naik pesawat hilang. Penyebabnya tahu sendiri lah. Di airport itu la ilaha illallah. Mau nunduk takut nggak nampak jalan, mau dilihat banyak yang sering tak boleh dilihat, mau dilihat takut berdosa, nggak dilihat jarang-jarang nampak. Serba salah kita. Tapi alhamdulillah di Parepare saya tadi tinggal di hotel indah. Kadang saya tinggal di hotel, tinggal di lantai 3, turun naik lift ke bawah, masuk ke dalam lift, kita udah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, pakai koko, masuk ke dalam lift, orang yang baju belum selesai dijahit, tinggi 170, kain 70 cm, yang atas tarik ke bawah kurang, bawah ke atas kurang, akhirnya kita yang serba salah. Pak Sang lihat ke atas, Pak sudah sampai. Oh iya, tapi di Parepare tadi tak ada. Di hotel itu perempuannya pakai baju sopan-sopan semua. Senang kita tinggal di Parepare ini, insya Allah. Insya Allah anak-anak kita. Parepare ini kota santri. Siapa yang merubah kota santri jadi kota setan masuk neraka? Kota Parepare ini kotanya ulama. Mari kita jaga bersama anak-anak kita jadi ulama di masa akan datang. Biarkan mereka menghafal Quran, buat sekolah pondok tahfiz Quran, sehingga nanti itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mati meninggal dunia, Ustadz Somad, ya, saya baru saja melihat pejabat meninggal dunia di rumah sakit. Apa yang Bapak lihat? Sunyi di tengah keramaian. Pejabat-pejabat, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala wilayah, yang berkepala, yang tak berkepala, semua datang. Tapi dia sunyi di tengah keramaian. Istri sedang studi banding, anak sedang rapat penting, terbujur kaku menunggu malaikat maut datang. Judul lagunya, menanti hari setengah napasku pergi. Mestinya yang membisikkan la ilaha illallah adalah anak yang dulu kita azankan waktu lahir. Mudah-mudahan yang membisikkan la ilaha illallah ke telinga kita nanti adalah anak kita yang dulu kita suap makan. Anak kita yang dulu dikandungkan 9 bulan 10 hari. Anak kita yang kita antar ke pondok pesantren As'adiyah. Anak kita yang kita sekolahkan ke tahfiz Quran. Tapi sampai masanya anak yang tak dididik agama itu tak tahu apa-apa. Ayahnya terbujur kaku, dia tidak tahu harus bisikkan apa. Akhirnya pelan-pelan dia tanya, ya surat tanah di mana? Akhirnya dia ambil HP, dia foto bapaknya. Setelah itu dia upload. Kasihan. Akhirnya dia panggil Ustadz, tolong kau datang dulu ke ICU. Karena bapakku biar cepat mati. Saya selalu diundang 3 acara. Anak lahir, akikah. Anak nikah, walimah. Orang mati, takziah. 3 itu saja jam terbangnya. Akikah, walimah, takziah. Pas acara akikah makan kambing, acara walimah makan kambing, acara takziah bubur kacang hijau. Ustadz,
tolong doakan dulu ayah kami yang sudah seminggu sakaratul maut tidak mati-mati. Apa doanya? Terserah Ustadz saja. Ya Allah, kalau memang ini baik hidupnya maka panjangkanlah umurnya ya Allah. Tapi kalau tidak ada harapan hidup lagi maka, karena kalau kita sebut kuat-kuat anak cucunya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan kalau tidak ada harapan hidup cepatlah cabut-cabut selesai segera. Akhirnya setelah itu datang nelpon, alhamdulillah Ustadz. Begitu Ustadz pulang tadi mati. Bukannya dia bersedih, karena kita dianggapnya menghalangi mendapatkan harta warisan yang sudah lama ditunggu. Ini cerita Ustadz ini ngawur, bukan. True story, kisah nyata, tempat dan kejadian ada, tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita ingin apa yang kau tebas itu yang akan kau pikul, apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Tangan mencincang, bahu memikul, menebar angin, menuai badai. Apa yang kau lakukan hari ini itu yang akan kau petik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin bagus apa tak bagus? Semua orang bisa baca Yasin. Anak SD baca Yasin, anak SMP baca Yasin, orang sakit baca Yasin. Salat duha bagus apa tak bagus? Semua orang bisa baca surat Ad-Duha. Semua orang bisa salat duha. Tahajud malam bagus apa tak bagus? Semua orang bisa bangun malam. Tapi ada ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jabatan. Apa contohnya? Perda syariah, merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? DPR, bupati, wali kota. Maka kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kayu yang besar. Tapi kalau kau seekor semut, bawa saja satu butir gula. Tapi kalau ada seekor gajah membawa sebutir gula, apa namanya? Mubazir. Saking kuatnya suara saya bunyi alarm mobil. Hati-hati, saya ceramah itu dua kemungkinan. Alarm mobil jadi kacau, yang sakit jantung insya Allah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amal-amal yang hanya bisa dilakukan oleh polisi, tidak bisa dilakukan orang lain. Ada amal-amal yang bisa dilakukan oleh wali kota, tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ada amal-amal yang bisa dilakukan oleh DPR, tidak bisa dilakukan ustadz. Ustadz ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Jamaah nggak dengar. Tapi ada wali kota, bupati, gubernur tidak pernah ceramah, suaranya tidak menggelegar, cukup dengan perda, peraturan daerah, zakat potong atas, selesai dengan tanda tangan. Kalau ke atas itu 2M untuk masjid, kalau ke bawah untuk membersihkan parit aja lah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. 5 tahun kau punya kekuasaan, itu yang mesti dipikirkan ke depan. Ustadz cerita bupati, cerita gubernur, cerita presiden, cerita menteri. Bagaimana dengan kita yang tidak bisa ini gimana? Pilih orang yang bisa menolong agama Allah. Betul? Saya nggak sebut nomor, saya nggak tahu orangnya, saya nggak sebut nomor, saya nggak ngerti masalahnya, saya hanya menyebutkan sifatnya. Yang pertama, ayat Quran yang dipakai, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl, amanah dan adil. Pilih dengan cara apa? Langsung, umum, bebas, rahasia. Ambil paku, coblos, cus. Kira-kira kalau nyoblos mananya yang ditusuk Pak Ustadz? Lihat gambar saya baik-baik. Terserah. Ini selama ceramah di Sulawesi Selatan, baru inilah gambar paling besar. Biasanya gambar pejabatnya yang besar. Mohon maaf Pak Haji Lutfi Nasir, saya lebih besar di sini gambar. Ini sebagai contoh, mananya ditusuk. Macam terowongan mina lubang hidung besarnya.
Oh gitulah sambutan masyarakat Parepare. Masya Allah. Saya hamba Allah, bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak saya pilih 5 tahun ke depan untuk menolong agama saya. Bismillah. Cus. Salahkah seorang Islam mengajak saudaranya memilih orang yang peduli pada agamanya? Apa salahnya? Apa salah saya kalau datang Banwaslu, datang Panwaslu, datang Bawaslu, Ustadz turun ceramah, Ustadz melanggar kode etik. Oke, aku turun, kau naik ceramah ke atas. Saya tak ada sebut nama orang, saya tak ada sebut apa-apa, saya tidak ada sebut kode-kode. Saya hanya mengingatkan saudara, jangan sampai golput, karena suaramu adalah untuk menolong. Ingat, ketika kau sebelum memilih, gunakan dulu telinga. Dengar baik-baik, ini siapa, track recordnya gimana, lihat, pandang baik-baik, cari di internet. Tapi internet tidak bisa dipercaya. Saya berapa kali diperiksa di internet, bunyi lagi dia. Telinga, mata, renung, salat istikharah, usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nanti datang signal mana yang akan kau pilih. Sama dulu ketika kau akan menikah, calonmu kan banyak waktu itu, karena kau playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini. Kau adalah playboy cap gayung, cedok sana cedok sini, cedok sana. Akhirnya setelah fit and proper test tinggal 2, mana yang akan kau pilih? Akhirnya 2 lagi Ustadz. Oke, istikharah, nanti akan kau lihat bayangannya, pejamkan mata pas mau tidur, mana kelihatan? Dua-dua natang Ustadz. Nanti finalnya tinggal 1, 2 itu baru semifinal. Nanti tinggal 1 orang saja. Disitulah kau pilih. Ingat, kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sama, telinga, sudah kau dengar baik-baik. Wal basar, mata, sudah kau lihat baik-baik. Wal fuad, hati dan pikiran, sudahkah kau mikir baik-baik? Sudah kau renung baik-baik? Sudah. Tawakkal Allah. Wasyawirhum fil amr, musyawarah. Tanya alim ulama, tanya ustad-ustad, tanya tokoh masyarakat, tanya tokoh adat. Fa idza azamta, azam, tekad, fatawakkal 'ala Allah, tawakkal 'ala Allah. Pagi langkah kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Pare-pare enggak mempan, money politik, duit enggak mempan. Andai ada orang mau ngasih, coblos aku ini 500.000, nggak laku duit 500 di Parepare. Bawa duit harammu ini, pergi kau bawa ke sana, bawa, kami tak terima 500. Kalau 5 juta, istikharah dulu. Assalamualaikum Ustadz Samad. Waalaikumsalam. Ustadz di mana sekarang? Saya di Riau. Boleh saya bertanya Ustadz? Boleh. Ini pagi menjelang pemilihan saya sudah dapat 500.000, gimana? Haram. Ada pula yang ngasih 5 juta Pak Ustadz, haram. Kalau kita bagi 2 Ustadz, ulama tidak sependapat dalam masalah ini. Ada beberapa pendapat. Ternyata mulutmu sudah disumbat air. Kalau mulut berisi air susah untuk bicara, betul? Kenapa bebas mulut ini berkata? Karena mulut belum berisi air. Kalau sudah mulut disumbat air, makan harta harammu itu. Kau ambil duit haram, kau masukkan ke piring, berubah menjadi nasi, kau suap dia, maka darah haram masuk ke jantung, menyembur ke otak, isi otakmu pun menjadi haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, pendusta, pelaku dosa. Na'udzubillah. Ustadz, waktu kita 10 menit lagi. Ternyata kalau yang ngundang polisi pakai surat tilang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah tadi jam 2 kurang 20.
Sekarang sudah jam 2:20, berarti saya sudah ceramah 40 menit. Saya tadi menduga melihat panasnya suasana, khawatir jamaah kepanasan, saya azam dalam hati 20 menit aja. Ternyata tak terasa sudah ceramah 40 menit. Luar biasa masyarakat Parepare. Ceramah, saya sebagai penceramah merasakan ceramah terasa lama dua. Yang pertama waktu panas, yang kedua waktu mau buka puasa. Itu terasa lama betul. Tapi hari ini Parepare menjadi saksi, 40 menit sudah ceramah, terasa 20 menit. Dalam hati jamaah, iyalah Ustaz teduh, kami yang panas nih. Insya Allah di akhirat belum tentu pahala bapak lebih kecil daripada pahala saya. Di akhirat boleh jadi yang di sana dia bukan ustazah, dia bukan LCMA, tapi lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang hina ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara yang ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Somad tidak, kata sahabat saya. Tapi yang bilang gitu cuma satu saja. Yang lain berkata, kaulah banyak dosa. Insya Allah kita semua masuk ke dalam surga, insya Allah. Ustadz, saya tidak punya bakat politik, gak bisa mencalon, kau mesti milih. Saya sudah milih Pak Ustadz. Lepas tanggung jawabmu, tapi tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, kita lanjutkan. La yataba'adukum ba'da. Jangan kau ceritakan aib orang. Ayu ibu ahadukum ayakula lahma akhi. Maukah engkau memakan bangkai? Isu bangkai tikus bakso. Banyak orang tak mau makan bakso, tapi makan bangkai saudara, makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam, makan bangkai di grup WA, makan bangkai di Facebook, makan bangkai di Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Mulutnya isinya bangkai-bangkai saja. Jangan sebarkan hoax. Kita disuruh menebarkan hak. Watawasau bil hak. Sekarang banyak merubah hoax. Hak, hoax, hoax, hak. Tak bisa dia membedakan mana hak. Maka kita minta kepada Allah supaya diberikan Allah cahaya, pencerahan, penerangan, sehingga kita bisa menilai mana yang hak, mana yang hoax, insya Allah. Mana kertas pertanyaan tadi? Di kesempatan hari baik, bulan baik, kemuliaan yang baik, mari kita minta kepada Allah ala hazihin niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila. Tunjukkan yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan Parepare pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang menguatkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati umat kami supaya tidak goyang dengan money politik ya Allah, supaya tidak goyang dengan sumpah palsu ya Allah, supaya istiqamah dalam ajaran agamamu ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan umat ini dari riba, dari zina, dari narkoba, dari menebar kebencian, dari berita hoax, dari adu domba. Selamatkan dari malapetaka. Jadikan negeri Parepare ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan negeri ini tetap menjadi negeri santri dan ulama ya Allah. Siapa saja yang ingin berbuat jahat kepada negeri ini, balas kejahatannya dengan lebih daripada yang dia pikirkan ya Allah. Allahumma rzuqna
rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal sehingga anak-anak kami makan yang halal, sehingga anak-anak kami bisa menjadi penghafal Quran. Ya Allah, kami ingin saat kami mati nanti yang membisikkan ke telinga kami adalah anak yang dulu kami azankan, yang dia bisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.